masyarakat sebetulnya antusias dalam konteks ingin berpartisipasi dalam proses penanggulangan korupsi di Indonesia. Kasus suap atau korupsi-korupsi di bidang yang hukum yang non pengadaan, tentunya ini juga perlu diperhatikan. Pemerintah serius dan kemudian merampas aset, saya kira itu cukup baik. Rakyat di pinggir jalan ngerti, ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kalau indikator penurunan jumlah kasus penanganan korupsi di Indonesia begitu ya, itu mungkin bisa kita jadikan jadi salah satu tolak ukur memang terkait dengan apakah proses penanganan korupsi ini bisa dikatakan berhasil atau tidak, meskipun dia tidak bisa berdiri sendiri begitu ya, karena penurunan jumlah kasus ini memang di satu sisi bisa kita lihat sebagai bentuk prestasi keberhasilan penanganan kasus korupsi, tetapi di sisi lain ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa kita munculkan begitu ya. Misalnya kenapa jumlah kasusnya ini turun? Apakah memang jumlah korupsinya yang menurun ataukah yang ditangani yang menurun? Misalnya terkait dengan banyaknya kasus-kasus besar yang kemudian terbentur dengan proses-proses politik sehingga itu tidak bisa masuk dalam kasus penanganan korupsi dan tidak dijadikan sebagai kasus pidana oleh KPK maupun kepolisian. Berarti dari situ bisa kita simpulkan bahwa penurunan ini memang cukup bisa dikatakan sebagai prestasi di satu sisi, tetapi di sisi lain juga perlu dilihat dalam konteks kritis tadi ya, bahwa apakah kemudian penurunan itu memang betul-betul menandakan bahwa aktivitas korupsinya ini betul-betul sudah menurun begitu. Terkait dengan proses digitalisasi pengadaan barang, saya kira itu merupakan satu inovasi yang cukup baik ya dalam konteks salah satu upaya pencegahan korupsi, karena di situ transparansinya lebih ketat, kemudian untuk jejak-jejak audit juga lebih mudah begitu ya, ketika memang disinyalir ada dugaan-dugaan korupsi dalam pengadaan barang begitu. Tetapi itu juga masih perlu kita analisis secara kritis juga, bahwa digitalisasi pengadaan barang ini hanya di satu sektor korupsi dalam konteks pengadaan gitu ya. Tetapi kan aktivitas korupsi di Indonesia ini cukup kompleks ya, misalnya korupsi dalam bidang hukum begitu ya, misalnya yang itu tidak berkaitan atau tidak bisa terdeteksi dengan adanya inovasi digitalisasi pengadaan barang tadi gitu, karena kasus suap atau korupsi-korupsi di bidang yang hukum yang non pengadaan tentunya ini juga perlu diperhatikan, karena dan itu secara data jumlah kasusnya kan cukup banyak ya, misalnya banyaknya OTT transaksional jabatan dan sebagainya, itu masih banyak terjadi dan itu tidak terdeteksi dengan adanya inovasi digitalisasi pengadaan barang. Tetapi bahwa upaya inovasi ini minimal dia bisa memperketat dalam konteks pengadaan barang. Mungkin itu. Banyaknya aduan dari masyarakat ini perlu kita lihat sebagai hal yang positif, yang artinya di sini masyarakat sebetulnya antusias dalam konteks ingin berpartisipasi dalam proses penanggulangan korupsi di Indonesia. Kalau kita baca data dari media-media itu dari tahun 2020 sampai 2024 itu kan ada kurang lebih 21.000 aduan ya dari masyarakat
yang itu sebetulnya hal yang positif karena itu bisa dijadikan sebagai dalam tanda kutip intelijen di luar lembaga-lembaga penanganan korupsi, karena kita tahu lembaga-lembaga ini kan tentu punya keterbatasan SDM dan sebagainya, informasi gitu ya. Dan ini dengan adanya partisipasi dari masyarakat itu bisa membantu untuk mendeteksi kasus-kasus korupsi yang selama ini mungkin belum pernah ditangani oleh lembaga-lembaga seperti KPK, Kejagung maupun Polri begitu. Di samping memang menunjukkan hal positif, tantangan berikutnya adalah sejauh mana laporan-laporan itu direspon sehingga masyarakat pun nanti tidak kecewa dan tetap menumbuhkan rasa ingin berpartisipasi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Pengembalian aset atau perampasan aset ini salah satu hal yang sebetulnya salah satu hal yang diinginkan oleh publik begitu ya, terkait dengan setiap ada kasus korupsi, maka dengan angka-angka yang fenomenal ini tentunya masyarakat sangat berharap bahwa kerugian negara itu kemudian bisa dikembalikan ya. Terkait dengan beberapa kasus yang kemudian ditampilkan di publik bahwa pemerintah serius dan kemudian merampas aset, saya kira itu cukup baik. Tetapi kalau kita lihat dari beberapa kasus atau seluruh kasus korupsi yang terjadi gitu ya, data menunjukkan bahwa pengembalian aset ini belum jauh kalau kita mengatakan bahwa apakah ini sebanding pengembalian dibandingkan dengan kerugian negara. Misalnya kita ambil contoh kasus yang fenomenal begitu ya, kasus korupsi yang baru terjadi misalnya yang terkait sawit atau tambang timah misalnya, yang kerugian negara ditafsir sekitar 300 T ya kurang lebih, dan pengembalian asetnya yang dipublikasikan begitu itu kurang lebih hanya sekitar 7 triliun, itu pun dari perampasan smelter dan sebagainya. 7 triliun dibandingkan 300 triliun ini kan bagi publik masih belum belum memuaskan begitu perbandingan antara aset yang dikembalikan dengan total kerugian negara yang sangat fantastis begitu. Tapi harapannya tentu ke depan pemerintah lebih serius begitu ya untuk bisa menangani kasus korupsi itu sampai pada tahap pengembalian aset atas kerugian negara. Ya, kalau terkait dengan kelembagaan, terkait dengan pihak-pihak yang kemudian memiliki kewenangan dalam menangani korupsi, setidaknya kan tadi disebutkan ada 3 begitu misalnya ya, KPK, Kejaksaan maupun Polri. Tentu sebagai masyarakat kita berharap bahwa tiga lembaga ini ketiganya harus bisa berkolaborasi dengan baik begitu ya, untuk kemudian bisa bekerja sama, karena tren selama ini kelembagaan-kelembagaan di Indonesia itu masih didominasi rasa ego sektoral begitu ya. Nah, ini jangan sampai 3 lembaga ini merasa persaingan dalam konteks yang tidak baik begitu ya. Artinya boleh bersaing, ingin menunjukkan diri gitu ya, bahwa mereka adalah penegak korupsi yang pemberantas korupsi yang paling baik, tapi jangan lupa bahwa mereka tetap harus bersinergi begitu. Meskipun kalau kita berbicara kelembagaan, kita tentu masih ingat diskusi terkait dengan bagaimana ketika KPK kemudian dalam tanda kutip dimasukkan menjadi bagian dari pemerintah yang semula dia lembaga independen begitu ya. Ini juga sebetulnya menjadi PR dan tantangan bagi KPK untuk membuktikan apakah kemudian setelah statusnya menjadi bagian dari pemerintah itu dia tetap bisa menjalankan tugas dan kewenangannya secara independen. Karena selama ini masyarakat sudah menaruh harapan besar terhadap KPK begitu ya, karena ini lembaga yang betul-betul dibentuk ketika itu khusus untuk penanganan korupsi begitu secara khusus.
Ya, kalau melihat sistem transparansi, keterbukaan publik, kemudian eh, memperketat sistem-sistem di mana aktor-aktor pelayan publik atau pelaksana jabatan-jabatan tertentu ini yang kemudian dilihat langsung oleh masyarakat dengan transparansi, saya kira mudah-mudahan harapannya tentu itu bisa mempengaruhi dalam konteks integritas para pejabat publik ya, untuk kemudian memiliki kesadaran bahwa ketika dia melakukan suatu tindakan korupsi itu sangat besar potensinya untuk bisa terdeteksi oleh masyarakat melalui aduan maupun by sistem yang kemudian sudah dibangun ini. Tetapi kembali lagi tentu itu tergantung pada integritas dan niat baik dan budaya yang tumbuh di masyarakat kita. Apakah kemudian korupsi ini dianggap sebagai sesuatu yang memang diharamkan atau sesuatu yang boleh dilakukan selama tidak ketahuan, karena selama ini banyak orang menganggap atau menormalisasi candaan-candaan seperti itu yang sebetulnya itu saya kira menjadi nilai yang kurang baik ya, bahwa korupsi boleh dilakukan asalkan tidak ketahuan. Saya kira itu bukan suatu nilai atau budaya yang baik gitu, karena di sisi lain ada potensi yang sangat besar dan ada konsekuensi hukum yang akan diterima sebagai efek jera bagi para pelaku. Maka harapannya ke depan mudah-mudahan budaya anti korupsi ini betul-betul tumbuh dan mengakar serta dipraktikkan oleh seluruh masyarakat, karena korupsi itu kan tidak hanya bisa dilakukan oleh pejabat publik begitu ya, tetapi nilai-nilai potensi-potensi tindakan korupsi itu sudah bisa muncul dari semenjak dia kecil misalnya, itu tentu harus kita perhatikan gitu. Ya, kalau melihat sisi dari karakteristik Presiden Prabowo begitu ya, itu kan memang sering menampilkan dalam tanda kutip kegarangannya begitu ya, terkait dengan bagaimana dia memberikan ancaman-ancaman terhadap para koruptor maupun orang-orang yang punya potensi untuk melakukan korupsi itu. Namun itu tentu masih perlu banyak dibuktikan, karena kita tahu Presiden Prabowo baru 1 tahun menjabat, masih ada 4 tahun ke depan, yang mana 4 tahun ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk membuktikan janji-janji yang sudah diberikan begitu ya, terkait dengan korupsi. Karena masyarakat Indonesia saya kira salah satu harapan yang dibebankan kepada Presiden Prabowo salah satunya adalah kasus penanganan korupsi, karena kasus korupsi di Indonesia ini sudah sangat kompleks dan Presiden Prabowo saya kira harus berkomitmen dan membuktikan keberaniannya, tidak hanya sekedar memberikan janji dalam konteks kampanye maupun retorika politik selama 1 tahun ini. Ya, harapannya terkait penegakan hukum di Indonesia khususnya korupsi seperti apa? Kalau ditanya harapan terkait dengan bagaimana penanganan korupsi di Indonesia ke depan, saya kira masyarakat Indonesia pasti akan sangat mudah menjawab. Harapannya pasti ingin bahwa kasus korupsi di Indonesia ini bisa ditangani begitu ya, sehingga memang idaman dari masyarakat Indonesia saya kira Indonesia ini bisa menyelenggarakan kenegaraan pemerintahan yang bersih, kemudian masyarakatnya juga memiliki budaya anti korupsi, sehingga antar masyarakat, antar pejabat publik ataupun pejabat publik dengan masyarakat maupun sebaliknya itu bisa saling mengontrol, bisa saling mengingatkan bahwa budaya korupsi itu bisa menghancurkan sebuah negara. Dan kalau kita menginginkan Indonesia lebih maju, tentu salah satu penyakit yang harus dihilangkan adalah penyakit terkait dengan korupsi ini.